Ya, teman-teman, hari ini tanggal 18 di pagi hari sebelum pembukaan market ya. Ini jadi updatean untuk tanggal 17 ya. Sebelumnya teman-teman silahkan ngopi dulu teman-teman ya. Jangan sampai kalian telat ngopi kalau pagi hari biar semangat ngopi. Nah, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Ini adalah channel update saham, bukan untuk rekomendasi saham ya teman-teman ya. Saya tidak akan merekomendasikan saham. Baik teman-teman, bagi yang baru gabung terima kasih, bagi yang sudah lama juga luar biasa. Yang telah memberikan super thanks juga terima kasih ya. Biar teman-teman itu digantikan 10 kali lipat. Dan kepada yang setelah nge-share, nge-like ya, luar biasa teman-teman ya, telah mendukung channel ini. Baik teman-teman, untuk selanjutnya ini bagian keempat ya. Kita langsung aja ya, karena teman-teman itu pinginnya langsung mulu. Sampai ada bilang cukup pembukaannya 20 detik aja. Nggak apa-apa teman-teman ya. Semua komentar, semua masukan itu silahkan, karena komentar teman-teman, aspirasi teman-teman itu dilindungi oleh undang-undang teman-teman ya. Sih kita ini sedikit lagi nih menyentuh garisnya teman-teman ya. Gimana dong ini, without racing nggak jadi dong. Tinggal berapa hari lagi ini, aktif tanggal 27 ya. Tanggal 25 libur, 26 libur ya. Berarti 24 ya teman-teman ya. 24, 27 lah. Kalau mereka sih orang-orang asing masih udah pada cabut keluar teman-teman. Mungkin ini mudah-mudahan sih ini ada hari-hari terakhir mereka ngejual ya. Mudah-mudahan minimal ada stepnya lah, step ini nih gitu ya, untuk ada putar baliknya ya. Sekarang minimal sih sebenarnya 4. Harusnya minimalnya itu kan 3 candle itu harus ditahan. Ini udah berapa 4 hari nggak ada penahanan di sini, malahan keluarnya lebih sengit ya. Oke teman-teman, untuk IHSG mudah-mudahan hari ini ada pantulan ya. Baik, kita langsung ke BCIP teman-teman ya. Ada Bumi Citra Permai. Jadi di luar daripada berita teman-teman, di luar daripada isu-isu, saya hanya memperlihatkan lukisan market maker. Ingat, hanya memperlihatkan lukisan market maker aja, tidak ada yang lain. Nah, biasanya adapun ada isu, ada berita, ada hal-hal yang penting biasanya dituangkan dalam bentuk lukisan market maker. Misal ada isu, sebelum isunya malahan pada jualan si bandarnya teman-teman. Terus pas keluar beritanya, bandarnya jualan. Kapan akumulasinya? Ketika sepi-sepi aja, tidak yang ngebahas. Cenderung dia santai, landai, lagi sideways, dan biasanya pada di akumulasi sama pada bandarnya teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau pemicunya tiba-tiba peng seperti sini nih teman-teman dia. BCIP Ino. Dia tidak ada tanda-tanda apa-apa, di sini tidak ada, tidak perhatikan nih. Tidak ada akumulasi baik foreign ataupun bandar lokal. Tapi smart money masuk pelan-pelan, smart money masuk pelan-pelan. Tiba-tiba peng aja ke atas pada masuk. Nah, baru dikelola tuh sama bandar-bandarnya. Padahal bandar itu sudah tahu ketika dia langsung up ke atas, dia langsung jualan. Pemicunya adalah bandar lokal dan bandar foreign, sama-sama dia ngejual dulu, baru dapat duit, baru dia memaaf harga. Nah, seperti itulah teman-teman istilahnya emiten-emiten yang kuasa sama bandar itu seperti itu. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba peng dia pemicu dikit aja gitu. Bisa jadi smart money ataupun yang lain ada pemicunya. Mereka jualan dulu dapat duit, ada yang begitu, ada yang akumulasi dulu. Memaaf, kalau normalnya kan akumulasi, memaaf harga dan jualan. Kalau tidak normal ya seperti ini. Tidak ada akumulasi, tidak ada penjualan, tiba-tiba peng aja ke atas. Tapi tanda-tandanya ada, smart money sudah mulai masuk dia. Smart money tebal banget kan masuk. Nah, itu adalah tanda-tanda sebetulnya yang ditunjukkan gejala-gejala untuk istilahnya si saham itu masuk untuk uptrend ya. Baik. Nah, sekarang juga seperti itu teman-teman. Tiba-tiba nih tidak di tiba-tiba di sideways kan aja, diam aja, tak tok gitu kan. Cuman terlihat jelas di sini udah mulai nih smart money sudah mulai masuk lagi dikit dia sama teman-teman. Jadi smart money itu kadang-kadang masuknya dikit, seperti bandar aja masuk dikit, ngambilin dari barang-barang dari bandar gitu kan. Bandar foreign juga lagi ngejual, perhatikan yang lagi jual. Terus bandar lokal juga ngambil dikit banget ngambilnya. Ada pungutan jual lagi, tapi ngambil dikit, tapi cenderung dia di sideways kan, naikin dikit, sideways lagi. Seperti itulah teman-teman
hukum sebuah bandar gitu kan. Nah teman-teman juga ada tanda-tanda kenaikan di angka 54 ya, ini untuk BCIP ini ya. Untuk sementara ini BCIP dalam posisi ada pungutan dari bandar lokalnya ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 16-nya, pas tanggal 16 domestik ya. Ada CRG, ada CP, ada SQ ya, ada PD. Ini adalah BQ juga ada. Ini lagi dibungut dikit-dikit, sementara kemarin mereka jualan ya, ngambil terus jualan. Nah Smart Money juga sudah mulai masuk. Nah begitulah teman-teman yang namanya saham ya. Kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi kalau ada sejarahnya seperti ini teman-teman, maka akan terulang lagi sejarahnya. Mungkin ini akan sideways panjang atau pendek, terserah mereka lah. Kalau mereka sudah cukup, kenapa lama? Karena mereka belum cukup, belum ada yang cut loss, momennya belum tepat, isunya belum dikeluarkan. Nah seperti itulah teman-teman ya untuk BCIP ini. Nah BCIP itu si bandar Polen juga lagi jualan dulu. Biarkan aja, kemarin kan dia ngambil di sini jualan dulu gitu kan, biarin aja, saya doaikan dulu. Smart Money juga sudah ngumpulin barang ya. Artinya teman-teman berusaha untuk bertahan di market dan berusaha untuk sabar. Kita akan bersahabat dengan waktu untuk saham-saham yang gocapan. Tapi kalau sudah gocapannya 51, 52 itu cenderung aman, teman-teman, cenderung aman lah kalau 51, 52. Kalau udah kesal ya udah jual aja di 51 gitu kan. Kalau udah kesal gitu. Kadang-kadang saya juga dulu begitu teman-teman, ngambil 50 nih. Udah tungguin aja, wah lama 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Udah jual dulu deh di 51 deh. Gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Itulah namanya hukum kesabaran seperti itu. Kalau sekarang teman-teman mungkin sudah tahu sejarahnya seperti apa untuk BCIP. Makanya sejarah itu akan terulang teman-teman. Kita lihat BCIP. Nah, lihat, perhatikan BCIP. Dia punya sejarah di 50. Di up ke atas kan sampai ke angka 80. Di sejarahnya juga ke 50 kan lagi, diangkat sampai ke angka 173. Disejarahkan lagi teman di sini. Diangkat lagi ke 74. Maka punya sejarah dia. Di mana sejarah itu pasti terulang, biasanya seperti itu. Karena buktinya gitu kan. Nih ya. Kalau di angka 10 tahunan sih dalam posisi murah banget, emang ber-50 gitu kan. Tapi suatu saat dia akan ke atas ke harga, minimal ke harga murahnya aja teman-teman. Minimal ke harga murahnya aja. Nah ini juga sama kan, selama 5 tahun ini kan minimal ke harga tengahnya 78 teman-teman. Kalau nggak kuat ya udah turunin lah tensinya ke 70 gitu kan. Kalau mungkin diangkat ke 130 bisa aja teman-teman, sanggup nggak bertahannya gitu aja. Jadi niat kita pinginnya ke harga tengah, tapi naik dikit dijual, turun dikit ngambek gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ketika semuanya ada sejarahnya dan cenderung dia tidak digocapkan lempeng gitu kan, ada 50, 51, 50, 51, artinya dia ditransaksikan dengan baik dan sejarahnya pasti akan terulang. Ya, karena saham itu biasanya mengikuti sejarahnya. Oke, kita lanjut ya ke emiten berikutnya. Di BCIP cenderung lagi sideways dan lagi ada pungutan daripada Smart Money tapi pelan-pelan. Lanjut, PNBS. PNBS ini hanya updatean aja teman-teman ya. PNBS pas banget di 50 kemarin dan cenderung bagus. Dia sudah di 50 kan kembali. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan di 53 ya. Nah, semua tanda kenaikannya belum tersalurkan dengan baik ya. Nah ini apa ini? Nah ini adalah harga wajarnya kemarin dihitung ya PNBS ya. Dia punya harga wajar bagus teman-teman ya, walaupun ini 6.000 teman-teman, ini bukan 600, 6.000 ya. Bukan 600 sih, saya masih ingat kok. Sorry. Nah teman-teman seperti itu ya. Nah ini bagaimana dengan PNBS? PNBS itu saya suka bilang bahwa PNBS ini lagi diakumulasi terus. Nah ini adalah pergerakan yang normal. Normal seperti apa? Akumulasi di bawah, nanti ada markup harga, nanti jualan di atas. Nah ini mungkin akan berjalan seperti normal teman-teman ya. Perhatikan ketika diakumulasi di harga 50, 50, 50, di-up-kan sampai ke angka berapa nih, sampai tinggi banget ke angka 76. Tapi lihat di sini jualan ya. Terus besoknya akumulasi lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman siap-siap aja ya, siap-siap aja ketika ada kenaikan. Dan pertanda-tanda kenaikan dulu ada 664, 659 gitu kan, tanda-tanda kenaikan. Target saya itu di 66 ya, sudah tertembus sama
shadow, tapi saya bilang kalau shadow saja tidak kejemput, harus sama body teman-teman, baru ketutup ini nih, semuanya ketutup, baru saya bikin target yang baru. Tapi selama belum ketutup, belum sampai targetnya teman-teman, itu target saya ya. Nah jadi si PNBS ini sudah diakumulasi sama bandar lokal, smart money sudah mulai masuk, harusnya secara teori ini harusnya sudah mulai diangkat. Kenapa tidak diangkat? Karena belum cukup aja teman-teman, belum cukup. Mungkin mereka punya pingin istilahnya punya planning baru, tidak mau seperti biasanya. Nah bisa jadi seperti itu, karena penguatan yang sekarang itu bagus. Kalau kemarin itu penguatan dilempar dulu, baru dipungut pelan-pelan, baru dinaikin. Kalau sekarang dinaikin dulu, langsung habis itu langsung diakumulasi lagi sama mereka, sama bandar, sama poren. Cuman bandar poren dia cenderung dia jarang-jarang ngambilnya, tapi kalau bandar lokal terus-terusan ngambil sama terusan ngebuang. Jadi artinya diperdagangkan dengan baik ya. Oke, untuk PNBS cenderung aman dan cenderung akumulasi, smart money sudah mulai masuk, secara syarat harusnya bisa di up ya, secara syarat. Cuman nah bandarnya mau nggak gitu dan kapan, mungkin mereka belum cukup. Jadi teman-teman harus bersabar, kita akan bersahabat dengan waktu, tapi isiannya sudah banyak. Lanjut, ada Tron. Tron nyangkut di 135. Kita lihat Tron 135 sekarang 134, yang nggak nyangkut teman-teman. Karena 135 belum nyangkut. Kalau nyangkut itu nih di 200, nah baru nyangkut. 192 baru nyangkut. Kalau 135 bukan nyangkut, mungkin baru beli gitu teman-teman. Nah ini lagi bagus teman-teman, Tron lagi bagus, MA10 juga mulai di bawah candle, dia ada menuju ke atas. Terus bandar lokal juga udah pungutannya udah bagus, bandar poren juga udah bagus pungutannya. Cuma dia mungkin ini sistemnya ada sistem yang ngambil sebentar, ada average sedikit langsung langsung dijual. Beda dengan ya kalau yang kapasitasnya besar kadang ngambil dulu gitu kan. Ini mereka biasanya sudah punya cadangan barang biasanya teman-teman ya, punya cadangan barang. Nah, mereka tinggal ngambil istilahnya tanda-tandanya aja gitu kan. Tapi kalau kan mereka itu bukan sendirian teman-teman, bukan di satu broker aja mereka punya barang itu. Di masing-masing broker juga ada gitu. Mungkin CP nih, contohnya punya barang 1 juta, mungkin disebarin ke teman-teman yang lain, ada DPD, ada AZ, ada ZP gitu kan. Nah mungkin nanti disitulah teman-teman yang tidak terdeteksi sebagai bandar tapi tiba-tiba memaaf harga atau enggak tiba-tiba jualan aja. Nah itu bagian daripada mereka, strategi mereka teman-teman untuk Tron ini ya. Nah Tron ini sebenarnya teman-teman perhatikan, untuk Tron tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka 142. Nah ini tanda-tanda kenaikannya. Target saya itu di 192 ya, target kenaikan, dan target utama ada di 255 ya. 25 berapa nih? 250 ya. Nih target ketiga malah nih teman-teman ya. Tanggal 23 bulan 11. Ini target keempat berarti di sini, kalau di istilah nyangkut dulu target keempat dulu tersampaikan, baru ini target ketiganya yang akan tersalurkan. Ini harga wajarnya ada teman-teman. Kalau harga wajarnya PR rasionya 57, ada angkanya, berarti dia positif teman-teman, EPS-nya sedikit tapi positif. Nah jadi untuk Tron ini bagus, ada bandar lokal yang akumulasi sama poren. Perhatikan aja nanti dari bandar lokal tanggal 16 hari ini ya. Hari kemarin tanggal 16 ya. Ada CP, PD ini broker CP sama PD bagus teman-teman. AZ juga bagus, ZP juga bagus, IP bagus, JB bagus. Semuanya broker bagus semua yang akumulasi. Ya teman-teman kita sudah bagus, sudah jualan ya. Berarti teman kita tahu ya, kalau sudah naik ya udah jualan gitu teman-teman ya. Tidak berharap banyak, yang penting stabil aja. 3%, 4% tiap hari itu kan lumayan teman-teman. Kalau kali 20 hari kerja kan udah ketahuan, sama aja kan, asal konsisten. Itu yang masalahnya, asal konsisten. Jadi untuk Tron ini dalam posisi baik teman-teman, untuk MA juga posisi baik, tinggal ini satu petikan lagi mungkin bisa menjadi uptrend ya, karena bandar lokal walaupun asing sudah akumulasi ya. Kita lihat untuk poren siapa yang akumulasi. Kalau poren baru 1 hari teman, 17 ya. Ada CC ya 17.700, dia ngambil bulat ya, ngambil bulat. Nah AK ngambil 3,5 ribu, jual 2,5, artinya ada sisa barang. Tapi untuk CC ngambil bulat ya di hari 17-nya, tanggal 17-nya. Yang mudah-mudahan CC akumulasi lagi dan dia memaaf harga dan bisa jualan di atasnya. Mungkin teman-teman 192 bolehlah untuk kejemput, karena sejarahnya punya seperti itu. Oke, Tron seperti itu ya. Jadi dalam posisi bagus untuk Tron.
Jadi kalau 135 bukan nyangkut teman-teman, nyangkut itu 20% JBRA. JBRA ini nanyain apakah ada potensi naik? Ya, ada potensi naik. Semua saham itu ada potensi naik. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu. Sekarang kalau mau average, jangan average dulu. Kenapa? MA10-nya masih terus di atas candle. Artinya penurunannya sudah terlihat. Dan perhatikan di angka 50-nya ini sudah ditandain sama dia akan ke 50 ya. Ini sudah ditandain akan ke 50. Walaupun istilahnya tidak dalam waktu dekat, dia pasti akan ke 50 karena si ekor hijau. Ekor hijau adalah gap yang harus dituntaskan. Ingat ya, harus dituntaskan. Nah, JBRA perhatikan untuk tanggal kemarin, tanggal berapa nih? 16 sampai 17. Akumulasi daripada bandar asing bagus. Ada CC 1,5 ribu. Kita groskan, CC tidak jualan, ngambil bulat, artinya bagus. Pungutan dari bandar porenya bagus. Walaupun bandar lokal cenderung ngejual, biarkan saja karena keinginannya seperti itu ya. Bandar lokal perhatikan ketika ngambil peng ke atas, ya bandar lokal ngambil setelah suspend ini suspend ini suspend, tidak ada transaksi, tiba-tiba peng aja ke atas seperti ML ini nih. Saya lupa lagi. MFTA. Kalau ini teman-teman ada nih pungutannya, beda dengan MLPL, malahan dia turun, malahan dia ke bawah, tapi ini tiba-tiba peng aja ke atas, terus dia turunin lagi. Dan kemarin terus nggak jual, ada pengambilan untuk naikin harga sebentar, akhirnya turun lagi, ditandai dengan ada si kepala kembar. Cuman dia sudah ngasih tanda mau ke angka 117 nih ya. Ini tanda-tanda dia mau ke atas teman-teman. Kalau di sini bagaimana? Di sini saya belum melihat ya ada tanda-tanda ke atas. Oh, sini ada satu nih. Ada di sini satu nih di angka 74. Nah, itu adalah tanda-tanda dia mau naikin ke arah situ. Target masih di 146 ya. Nah, ini yang harga wajarnya 0 seperti ini teman-teman. Berarti EPS-nya tidak ada. Berarti secara LK dia negatif ya. Secara LK negatif. Tapi yang penting dia udah laporan LK-nya ada teman-teman, nggak jadi masalah EPS negatif. Kenapa? Ya setiap usaha kan ada untung ada rugi, nama juga usaha gitu kan. Nah, ini adalah bandar lokalnya sudah bagus. Maaf, bandar poranya sudah mulai akumulasi. Sekarang lagi posisi downtrend, jangan coba-coba ngambil dulu teman-teman ya. Tunggu aja MA 10 di bawah candle. Lanjut, ada Wika. Wika Wijaya Karya. Wika ini kan lagi bermasalah teman-teman, jadi lebih baik nanti lihat aja bandarnya teman-teman kalau lagi bermasalah. Dan Wika plat merah. Kalau plat merah walaupun bermasalah cenderung aman sih teman-teman ya. Tidak akan dihajar sama pemilik emitennya gitu kan. Itu doang sih jaminannya gitu, tidak dihajar sama pemilik emitennya. Baik teman-teman, untuk harga wajar Wika ke kuartal 2-nya ya, ini batu kuartal 2, kuartal 3-nya belum. Kita akan hitung deh kuartal 3-nya, pengen tahu saya juga Wika. Kita kalau ada waktu kita hitung ya. Baik, Wika itu PE rasionya negatif, berarti betul negatif ya untuk penghasilannya, atau EPS-nya lah negatif. Nah, untuk Wika, terima kasih teman-teman sudah dikasih kabar bahwa dia sudah menembus ke bawahnya ya. Sip, kita hapus. Nah, nanti teman-teman perlihatkan ini ada satu lagi ya di angka 26 berapa nih? 262 ya. Ada gap. Nah, perhatikan ada gap. Di sini juga ada gap, teman-teman perhatikan nih ada gap. Nih juga ada gap juga ya. Ini belum saya kasih tanda ya. Dan ada di 181. Sekarang lagi downtrend, biarkan saja. Jangan teman-teman coba-coba untuk ngambil ya. Karena siapa tahu kenaikannya sementara. Ini juga tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka 308 ya. Ini juga ada nih. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan sama mereka teman-teman. Tapi sekarang lagi posisi di downtrend kan dulu. Biarkan saja, jangan coba-coba ngambil. Nanti kalau mau ngambil MA10 di bawah candle. Dan CMA 10-nya lagi menuju ke atas karena tanda-tanda penurunannya sudah terlihat. Untuk pungutan bagaimana? Pungutan bandar lokal sudah bagus teman-teman, dari mulai sini nih bagus ya. Dia cenderung ngebuang sedikit-sedikit, tapi ada pengambilan juga sedikit-sedikit. Terakhir bagaimana? Terakhir ada pengambilan 10,6 ribu lot ya untuk lokalnya. Terakhir tanggal 16 sama 17 deh. 16-17 ya udah ya. Di sini ada CC 1 miliar, BQ, NI, TPXA, ini broker besar semua yang ngambil, dan mudah-mudahan sih ini terus diakumulasi sama mereka. Di mana ada pembuangan di situ pasti ada penerimaan. Yang nerimanya broker bagus ya. Poren bagaimana? Poren diperlihatkan poren sama seperti
hanya bandar lokal. Bandar lokal dan foreign seperti kerjasama ya. Ketika bandar lokal naikin, bandar foreign juga ikut naikin di sini. Perhatikan di sini. Ya. Nah, sekarang juga lagi penjualan sama. Cenderung dia bersama-sama. Cuma bedanya bandar lokal dia cenderung ke bawah, artinya lagi jualan dulu. Ketika di sini patojannya di sini teman-teman. Jadi ketika bandar lokal jualan, maka foreign ngambil. Ya, ada pengambilan daripada bandar foreign. Nah, bandar foreign juga sudah mulai ngambil ya. Di tanggal 17-nya dia ngambil. Kita lihat 17. Ada TP, BK, ZP. Ini broker bagus semua. Tapi si bandar lokal ataupun foreign masih ada di atas. Biarkan saja mengikuti alurnya teman-teman, biarkan aja mengikuti alurnya. Mungkin banyak yang ke atas kan lebih bagus teman-teman ya, banyak yang ke atas lebih bagus, banyak yang ngebuang lebih bagus, tapi kalau ada yang nerimanya lebih baik lagi ya. Upayakan teman-teman kalau mau average nanti MA10 nya di bawah Anda. Target ke 1 masih di 490. Ini belum tercapai dari tanggal 8 bulan 10 11 12 3 bulan belum tercapai, karena mungkin pinginnya seperti itu gitu teman, pinginnya seperti itu. Tapi dari pungutan bandar lokal dan foreign cenderung masih di atas, artinya belum melakukan pembuangan yang signifikan ya. Smart money bagaimana? Smart money sudah mulai masuk, cuman dia tidak kuat juga, akhirnya ya udah ngikutin mereka aja. Cenderung dia ngelepas dulu barangnya, cuman ada pengambilan hari terakhir itu, maaf 17 ada pembuangan ya. Nah teman-teman seperti itu ya untuk WIKA ini. Jadi lagi downtrend dulu, biarkan saja. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas ya. Ada upaya untuk menurun ke angka berapa nih? 200 ke gap ini punya ke gap nih. Ke angka 262, terus di angka 210 181. Itulah area yang harus dikunjungin sama mereka. Kalau PR sudah terkunjungin, kita akan lihat lagi. MA10 sudah buah candle, mungkin itu pertanda akan uptrend. Karena bandar lokal ataupun foreign cenderung masih ada di dalam dan masih di atas. Lanjut MKAP ya, MKAP hanya updatean aja ya. MKAP sama lagi downtrend. Nah downtrendnya ini ternyata teman-teman perhatikan di sini hijau banget, lagi terus diakumulasi sama bandar lokal. Cuman ada cumannya, beberapa hari ini dia tidak melakukan akumulasi, hanya menahan saja ya di angka 12 di angka tanggal 12. Berusaha nahan aja, artinya terus aja ditahan sama dia nih. Tapi dia tidak ada pembuangan yang signifikan. Ini cenderung tipis kayak gini, tipis. Maka biarkan aja teman-teman. Kalau lagi donan begini jangan ngambil istilahnya ngambil secara signifikan. Biarkan aja MA10 nanti di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Itu ada tanda kenaikannya. Karena pungutan daripada bandar lokalnya udah bagus. Cuma tinggal kita pemantiknya aja. Dan wah ini udah pungutan bandar lokal bagus nih. Cuma tanda-tanda penurunannya masih ada dari MA, makanya antara saya bilang ada kesinambungan, ada apa namanya saling terhubung lah, fundamental bandar terus TA itu biasanya cara ngambilnya teman-teman. Jadi upayakan ketika MA itu dipakai untuk cara ngambilnya. Kalau saya ngambilnya itu di MA 10 di bawah karena lagi menuju ke atas. Jadi target penurunnya sudah tahu, ke sini. Nah nanti sudah mulai nih. Gagal MA10-nya gagal mau ke atas, ya udah saya akan cenderung didiamkan dulu, nggak ngambil. Nanti MA10 sudah mulai di bawah karena lagi, perhatikan lagi. Sudah mulai ke atas, ngambil. Walaupun dia dibawa ke bawah lagi, tapi kita sudah ada rule tersendiri buat diri sendiri, teman-teman. Itu yang menjadi kenapa trading kita itu punya planning ke bawah ataupun ke atas. Oke, MKP seperti itu ya. Ada pungutan daripada bandar lokal. Smart money juga sudah mulai ngumpul, tapi lagi downtrend dulu. Walaupun ada kenaikan, kalau masih seperti ini biasanya hanya kenaikan sementara untuk mencegah terjadinya UMA atau disuspend. Jadi mereka harus berupaya untuk menahan laju dulu teman-teman, menahan laju dulu ya, jangan sampai istilahnya ketika dia downtrend tidak memperhatikan peraturan bursa, akhirnya ya kena UMA, kena suspend gitu kan, terlalu sembrono. Kita lihat posisinya 3 tahunan. Malah dihapus. MKAP. Nah, MKP 1 tahunan kayaknya. Cocok 1 tahunan. Ya, 1 tahunan. Ini adalah emiten yang lagi diturunkan sama bandarnya. Artinya ini masih tergantung bandar. Kemarin bandar maaf harga sudah cukup ya.
Ini si bandar sudah memaaf harga. Harusnya teman-teman ketika sudah ada emiten yang seperti ini, walaupun ke bawah lagi jangan diambil, ya, jangan diambil. Nanti teman-teman ngambilnya kapan? Ketika LK-nya sudah lengkap, kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4. Kalau teman-teman mau lihat, mau investasi dan suka dengan emitennya. Tapi kalau teman-teman spekulasi ya terserah teman-teman itu mas ya. Cuman sekarang lagi dibuang teman, lagi ada pembuangan. Perhatikan dari ininya, dari pembuangan. Jadi dia sebenarnya sudah untung di sini. Nah terus dia ngejual sampai sini, terus dia maaf lagi sama dia. Nah ini lagi dibuang keuntungan dia, lagi ngebuang keuntungan dia. Cuman ada cumannya, ternyata per tanggal 2 Desember dia ada pungutan. Nah inilah tanda-tanda biasanya ada pungutannya luar biasa ini ya. Bagus, tinggal tunggu pemantiknya aja ya. Area penurunan bisa sampai angka 1139 teman-teman. Ini di harga murahnya teman-teman ya. Cuman di sini kan kita lihat di sini ada di angka berapa saya punya, ada di 154 teman-teman untuk penurunannya ya. Di 200 saya tidak terlihat ya, 200 ya, ada nggak 200 ya di sini teman-teman. Oh ada nih teman-teman nih, ini ada penurunan ya. Ini juga sama nih, ada penurunannya dia. Nah 221 juga ada ya, di sini juga ada nih. Nah udah situ aja cukup lah. Di situ aja cukup teman-teman ya. Itu area penurunan. Kita lihat kalau kesiniin, ini baru sebentar soalnya, jadi gampang masih bisa dicek. Nah inilah area penurunan yang saya tetapkan. Mudah-mudahan ke 154 lebih bagus teman-teman. Kenapa? Biar ketutup semuanya gitu kan teman-teman. Walaupun dia nyangkut di atas cenderung ada sejarahnya kok dia si ini bandarnya ada teman-teman ya. Hanya lagi ada pembuangan aja. Dan buktinya bandarnya ada, kenapa nih? Bandarnya udah akumulasi. Oke, tinggal sabarnya aja. Jangan ngambil keputusan MA10-nya berada di bawah kena untuk ngambil. Terus ada DIVA pakai V ya, DIVA. DIVA ini sedikit lagi ada target kenaikan yang saya targetkan sedikit. Udah setentu sama apa namanya? Udah setentu sama shadownya. Ini target kenaikan sudah tertembus juga, kita hapus. Target penurunan masih teman-teman belum kesampai juga. Ini lagi menuju ke atas. Bandar lokal juga sudah ngisi. Cuman Foreign kemarin jualan. Nah mudah-mudahan si Foreign jualan sekarang ambil lagi ya, mudah-mudahan. Bandar lokal juga mudah-mudahan memaaf harga dan jualan di atas. Target ke angka 201, ini target yang kedua kali berarti teman-teman. Berarti yang pertama sudah tercapai, target wajibnya sudah tercapai, tinggal sunnahnya. Target yang paling tinggi 237 dulu teman-teman. Perhatikan di 237 dia 236. Turunin beberapa tik aja untuk mencapai target. Ini juga sama, turunin aja beberapa tik untuk mencapai target teman-teman ya. Jadi pungutan dari DIVA ini bagus teman-teman. Bandar lokal sudah akumulasi, cenderung dia memaaf harga ya. Tapi bandar Foreign jualan ya. Mungkin mudah-mudahan si bandar Foreign bisa ngambil lagi nih gitu kan. Siapa yang jual? ZP, SQCC, saya ngejual teman. Tapi akan masuk sedikit dia. Ya mudah-mudahan akan naikkan ke atas teman-teman ya. Cuman walaupun tanda tangan ke atas, perhatikan juga penurunannya teman-teman. Jangan sampai teman-teman lengah dengan penurunan. Oke teman-teman, untuk DIVA seperti itu ya. Jadi masih ada pungutan dari bandar lokal. Cuman bandar Foreign keluar, dan mudah-mudahannya itu bandar Foreign ikutan lagi ngambil sekarang, bisa memaaf harga ke atas ya. Oke teman-teman, target 201 ya. Turunin dikit teman-teman, jangan sampai ke pas banget ya. Tapi target utama ada 237. Oke lanjut. Ada TNCA, TNCA, Trimuda Nuansa Citra. Sembari ngecek juga teman-teman, ini udah ke ini lagi posisi downtrend teman, biarkan aja downtrend. Ini suka ada kenaikan yang tiba-tiba ya. Kalau candle seperti ini biasa udah kenaikan tiba-tiba. Tapi kalau secara posisi sekarang lagi downtrend ya, lagi menuju ke bawah. Coba tanda-tanda kenaikan saya lihatkan di sini. Ini target tanda-tanda kenaikannya ada. Nah kemarin juga ada dia tanda-tanda kenaikan dikit nih. Nah ya, biar aja karena belum ketembus, jadi saya biarkan. Nah ini juga penurunannya sudah ke, nggak ada yang ngasih tahu nih. Nah baru saya hapus. TNCA nih ada target penurunannya. Nah udah ya. Jadi 165 penurunan, 136 penurunan. Nah ini adalah kenaikannya di sini ya, ada kenaikan. Target 401 teman-teman saya itu ya. Mudah-mudahan sih bisa ke sana ya, mudah-mudahan.
Karena ini target penurunannya teman, turun dulu baru dia ke sini. Ini lagi dibuang teman sama Bandar Foreign ya. Perhatikan Bandar Foreign ngebuang secara signifikan. Tapi masih ada di dalam sekitar 1/4 lagi lah barang Foreign ada di dalam ya. Kita cek deh ya tanggal 9 Desember. 9 Desember Foreign udah ada AK ya 600 dikit lagi teman-teman. Dikit lagi ya barangnya si AK ya. Ambil 32 jual 2,6 ya, tinggal dikit lagi YP scalpingan YP ya. Kemungkinan ke atasnya ada teman-teman, kemungkinan ke atasnya ada karena tanda-tanda kenaikan udah ada. Nah bandar lokal cenderung ngambil ya, dua hari ini ngambil dia berarti tanggal 17 tanggal 13 berarti ya, tanggal 13 kan 16 lupa ini kan mau masuk ke apa namanya, mau masuk ke trading hari ini ya. Nah tanggal 16 nya untuk bandar lokal kita lihat siapa. Ada YP ya, YP mudah-mudahan si ahli scalping udah masuk ya. Kakak juga sudah masuk, XC teman-teman sudah masuk. Mudah-mudahan ini bisa ditertarik sama yang scalping nih. Enak kalau scalping. Biasanya kalau yang udah ada shadow seperti ini biasanya scalping udah pada masuk teman-teman. Oh iya, target penurunan jangan lupa teman-teman di sini nih penurunannya ya. Hati-hati ya, 181 ya, itu ada penurunannya ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini dalam upaya naik ke atas sebenarnya si bandar lokal itu akumulasi sejak tanggal berapa nih? Tanggal 3 Desember. Kita cek deh 3 Desember. 3 Desember YP betul teman, YP kan saya bilang si broker ini semuanya masuk, retail masuk, scalping masuk, investing masuk, sama bandar juga masuk di sini. Bahkan way-nya juga sering pakai YP kan, kadang-kadang OP, YP gitu sering dipakai untuk way. Cuman ya bandar Foreign lagi jual, biar aja lah bandar Foreign jualan, mungkin dia juga cari untung karena dia ngambil kemarin ya. Oh, taikin, nah dia scalpingan, bukan scalpingan, sembari nurunin, sembari memaaf harga dikit, bukan maaf, sembari nurunin dia sembari ngambil dikit, maka suka ada shadow seperti ini lah, dia pertanda daripada Foreign teman. Kalau Foreign itu ngambil seperti ini, biasa suka ada shadow. Kenapa? Dia untuk istilahnya mengaverage harga dia supaya harganya di bawah, nanti di up sedikit, nanti jualan di atas. Nah seperti itulah tanda-tanda Foreign itu cerdas teman-teman. Mereka makan bertahun-tahun pengalaman di bursa dan istilahnya ngebandarinnya bukan satu atau dua emiten aja gitu kan. Kadang-kadang jadi bandar keliling juga gitu kan. Oke, untuk TNCA seperti itu. ECII itu sering saya video shot kan ya. Nah ini tanda penurunannya sudah ketembus, biarkan saja saya hapus. Nah ada satu lagi penembusan di 21, ini wajib teman-teman, wajib dikunjungin. Sekarang ada posisi downtrend, biarkan aja downtrendnya dulu. EMA 10 masih di atas, walaupun ada istilah kenaikan seperti ini. Perhatikan di sini bandar lokal jualan ya, bandar lokal jualan. Oke teman-teman ya. Tapi tetap target kedua kalinya di angka 389. Kalau sekarang lagi turun, biarkan aja turun teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya sekarang lagi bandar lokal lagi jualan, bandar Foreign tapi masuk teman-teman dikit nih dari tanggal 16. Coba lihat deh 16-nya untuk Foreign-nya tanggal 16. Siapa yang masuk? Ada CC 1000 teman-teman. Bagus teman-teman, CC 1000. Ngambil 6.000, jual 5.000, artinya lagi jualan, tinggal sisa barang aja. Jangan lupa sisa barang teman-teman. Nah ini kenaikan ini ternyata ulah daripada si bandar untuk jualan ya. Bagus berarti teman-teman, si bandar sudah jualan di atas berarti ya. Berarti siapa yang lawannya? Berarti bisnis smart money ataupun agen-agen bandar luar teman-teman yang sama modalnya kuat, bandar luar juga modalnya kuat teman-teman. Jadi dia bukan dari isian daripada bandar ECI, cuman dia memanfaatkan karena dia punya duit, akhirnya dia memanfaatkan untuk maaf ke atas. Dan ini per hari tanggal 16, 17 deh. 17 ini ternyata teman-teman kita juga pada yang masuk lagi. Kalau kita gabungin tanggal 16, teman-teman kita sudah banyak yang ngambil. Kalau saya sendiri teman-teman ketika sudah masuk begini, udahlah, walaupun naik biarkan aja naik. Nanti saya akan tunggu lagi di angka 219, kita akan tunggu 219 ada pungutan dari bandar enggak, atau makin ke bawahin, akan tunggu saya untuk mengambil di area bawah karena ke bawahnya juga sudah ketahuan 155. Ke bawah lagi enggak ada ya. Kita lihat untuk ECI ini ada enggak tanda-tanda ke bawah. ECII. Oh iya, bawahnya di sini teman-teman, di angka 159 untuk 1 tahunan, 10 tahunan. Ya. Kalau 10 tahun berarti lagi posisi dia kemarin murah banget, artinya lagi maju ke atas. Jadi kesempatan ke atasnya ada. Ini lagi harga murah untuk
10 tahunan, artinya kesempatan ke atasnya ada teman-teman ya, karena sudah mulai dia di harga mentok ke bawahin di angka murah-murah banget, sekarang dalam posisi murah ya. Cuman teman-teman walaupun istrinya harga murah banget, perhatikan ininya, saya pingin ini ke 215 ya, 215 dulu ya, nanti untuk menebus PR-nya dulu. Nanti ketika dia sudah ketemu PR ke atas, silahkan aja lah ke atas, tapi jangan meninggalkan jejak untuk penurunan ya. Oke teman-teman, untuk ECI seperti ini ya. Ini ternyata ini adalah support terkuatnya di sini 159 ya, 155. Kenapa support terkuat nih? Ini juga harus dikunjungin teman. Kenapa? Ada si ekor hijau ya, biar aja kita kalau naik ya biar aja naik dulu gitu kan, tapi suatu saat dia akan kesini lagi ya, suatu saat akan kesini lagi. Oke teman-teman ya, ini belum mencapai harga puncak tertingginya, sampai 1000 teman-teman, lumayan teman-teman. Kecenderungan diangkatnya ada teman-teman ya, target jangan jauh-jauh lah teman-teman ya, jangan jauh dulu. Saya juga menarikkan hanya ke angka berapa nih, ini target yang kedua kalinya di atas ada enggak, dan nantilah setelah dia ketebus baru kita bicarakan ke atasnya ya. Oke teman-teman, untuk ECI seperti itu ya. UPA ini lagi di posisi murah teman-teman, jadi dalam posisi murah, terus lagi mulai uptrend. Yang saya itu pinginkan itu sebenarnya ke bawah dulu gitu, untuk menjemput PR-nya dulu, habis PR-nya kejemput baru ke atas lagi. Kalau secara MA sebenarnya ini lagi posisi MA 10 di atas candle ya, ini posisi downtrend harusnya gitu. Cuman ini bagusnya itu si MA 10-nya lagi menuju ke atas gitu kan. Nah ini kalau saya sendiri saya ini jadi pengambilan yang ragu, kecuali teman-teman scalping ya, silahkan untuk scalpingan. Ingat hukum scalping apa? Beli hari ini harus keluar hari ini dalam keadaan untung ataupun rugi teman-teman, kecuali teman-teman udah punya planning. Oke, saya ngambil untuk siapa tahu naik gitu kan, tetapi ada tetapinya, ketika dia turun sampai ke area 216 saya akan ambil lagi nanti pas MA 10 di bawah. Kenapa? Alasannya saya ini percaya ini lagi murah, lagi mau uptrend. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengatur strateginya, jadi tidak akan rugi nanti pada di bursa, karena ini udah murah gitu kan, ini udah murah lagi menuju uptrend. MA 10 nya juga udah mulai di FA 200 nya ini udah kelewatin gitu ya, tinggal posisi uptrendnya aja ini gitu. Kadang-kadang kan posisi seperti ini posisi meragukan teman-teman, ini posisi meragukan antara ambil sama tidak. Tapi kalau untuk aliran istilahnya aliran MA 10 ya ini lagi downtrend teman-teman gitu kan. Mau diapa ini downtrend aja pokoknya gitu teman-teman ya. Mau posisi naik ya silakan aja naik, saya tidak akan ngambil gitu, pokoknya seperti itu. Jadi teman-teman kalau yang punya pendirian kuat ya seperti itu, mau naik ya silakan aja naik, saya mah tidak mau. Nah gitu teman. Jadi teman-teman harus punya rule tersendiri tuh ya, jangan sampai teman-teman wah nih ijo nih ijo sih betul teman-teman, pengalaman nggak di ijo seperti itu ya. Kalau teman-teman sudah pengalaman di ijo seperti ini, oke saya ngambil nih, saya harus scalping biasa dapat nih. Siapa korbannya? Teman-teman udah banyak yang ambil nih gitu kan. Cuma kalau berpikir bandarmologi lagi, bandarmologi ini berpikirnya udah buangan nih si bandarnya, teman kita yang ngambil nih, tidak akan ngambil. Aliran scalping lumayan nih, ini ada kenaikan sedikit, ambil sampai 2 sampai 3 tik nanti saya keluar. Bisa seperti itu teman-teman berpikir. Jadi teman-teman harus punya pemikiran tersendiri nanti ke depannya ya. Jangan sampai nanti teman-teman ngambil enggak, karena apa? Belum punya pengalaman ngambil seperti ini gitu. Kalau saya sendiri bagaimana? Saya sendiri sekarang kan masih dalam proses keraguan. Saya tidak akan ngambil. Silahkan mau naik ke atas ya, tapi saya tidak akan. Kenapa? Saya masih meyakini gap ini harus ketutup dulu ya. Jadi saya akan ngambil ketika babak keduanya aja. Contohnya ini naik gitu ya, ini semua udah ketutup. Nah ketika ada penurunan lagi dan mencapai sini, baru saya melirik lagi posisinya seperti apa ya. MA 10 nya sudah mau di bawah candle enggak nih, apabila belum terus dibawa ke bawah lagi, nah ini support terkuatnya. Ini support terkuatnya ya di sini nih. Tuh. 150, 159, 149. Oke? Itu yang suka saya kerjakan ya, biar saya juga kan saya kalau sudah tinggi nggak mungkin saya ngambil gitu. Itu aja. Saya prinsipnya ketika sudah tinggi minimal sudah naik 10%, 20% aja saya tidak akan ngambil teman-teman. Ya, saya tidak akan ngambil. Walaupun posisi uptrend. Saya ingin punya barang itu benar-benar di bawah. Jadi walaupun ke bawah juga saya masih posisi di bawah. Model gini teman-teman nih. Teman-teman sudah ngambil di posisi ini kan udah bawah banget nih
tiba-tiba dibawa ke bawah lagi kan di sini. Nah, di sini ke bawah lagi kan. Cenderung santai, lah saya udah di bawah kok. Di sini kan. Ngapain gitu saya takut. Saya udah di bawah kok gitu kan. Suatu saat juga akan ke sini lagi kok di harga murahnya. Ini udah harga murah di sini itu tengah ini nih. Itu kan udah harga murah. Nah, saya prinsipnya seperti itu. Jadi walaupun istilahnya ke bawah lagi, dah toh udah murah, ngapain saya istilahnya takut dia ke bawah lagi kok gitu kan. Nanti ketika MA10 sudah mulai di bawah candle, udah uptrend. Perhatikan di sini nih. Kan tidak jauh-jauh teman, dari harga berapa 244 ke 214 kan di atas candle seperti ini. Nah, seperti ini apakah saya ngambil di sini? Tidak, teman-teman. Saya tidak akan ngambil di sini. Kenapa? Saya akan tunggu konfirmasi ketika dia sudah mulai koreksi dikit. Nah, baru kalau ini apalagi gap gini, saya tidak akan ngambil teman-teman. Saya cenderung menunggu aja di sini. Udah menunggu aja. Kalau saya sendiri seperti itu teman. Kalau saya ngambil di harga bawah. Lanjut ada MD. MD. Jadi teman-teman dalam posisi teman-teman harus tentukan posisi teman-teman mengambil di arah berapa gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman sudah ngambil tapi bingung planningnya mau ngapain. Oke, untuk MD masih downtrend teman-teman, MA10 masih di bawah candle tapi MA10 menuju ke atas. Tanda-tanda kenaikan apakah ada? Perhatikan untuk bandar lokalnya lagi ngebuang dulu, tapi polen cenderung ngambil, terus ngebuang, terus ngambil lagi. Nah, dia ada pengambilan sedikit, cuma sedikit doang teman-teman dari tanggal 16-nya. Poren, siapa yang ngambil? Ada si AK 122, 203, Bang 81, bos. Berarti lagi posisi penurunan teman-teman ya. Nah, bandar lokal juga sudah mulai, tapi dikit banget ya. Maka ini lain posisi downtrend, biarkan aja, tapi tanda kenaikan sudah terlihat jelas di angka 132, 139 dan 155. Target terutama ada di 247 ya. Di sini sudah hanya satu aja teman-teman, di sini 162, di sini kosong. Kita akan ikuti nanti si candle yang akan datang. Oke teman-teman, untuk MD masih dalam posisi walaupun kemarin udah beberapa kali ribet ya. Beberapa kali dia menunjukkan mau uptrend, sama dia bawa ke bawah lagi. Ini juga menunjukkan mau uptrend, dibawa ke bawah lagi ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada pungutan balik lah, atau nggak ada putar baliknya ya. Tapi kalau dia menjemput ke angka 114 akan lebih baik lagi. Kenapa? Dia punya PR di angka 115-nya. Ini juga PR teman-teman. Jadi ini ada dua PR teman. Satu PR gap di sini ya. Yang kedua PR ini si ekor merah. Nah, taikin dikit deh. Ya pas. Nah, ini si ekor merah teman-teman ya. Jadi saya khawatir dia ke si ekor merah dulu. Kurang mantep. Nah, udah ekor merah di situ ya. Di angka berapa ini? Di angka 113 ya. MD. Nah, MD itu dalam 10 tahunan ya. Dalam posisi murah banget teman-teman. Bukan murah banget, murah lah gitu ya. Kalau murah bangetnya kemarin sudah di angka 78 ya. Ini lagi posisi murah. Ya, sekarang itu posisi murah. Cuman ya karena istilahnya ini lagi posisi ke bawah, tapi si MA 10-nya menuju ke atas teman-teman. Itu pertanda akan naik sebenarnya ya. Nah, tapi teman-teman nanti perhatikan aja nanti MA 10-nya. Mudah-mudahan sih bisa ditembus lagi ya. MA 200 mudah bisa tembus, cuman ini bandar lokal dan poren cenderung jualan ya. Cuma masih kasih bandar poren juga itu sedikit teman-teman ya, si bandar poren juga sedikit. Tapi kadang-kadang dengan sedikitnya itu kadang-kadang peng ke atas gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Akhirnya tidak tahu teman-teman ya. Ini pemicunya kembali itu bandar poren ya. Ini ada pemicu bandar poren. Ini yang kenaikannya jualan ya, pemicunya juga bandar poren di sini teman-teman. Jadi kecenderungan bandar poren bagus teman-teman untuk pemicunya ini. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk MD ya. Dalam posisi dia downtrend, cuman MA10 lagi ke atas. Ini masih dalam keraguan-raguan. Saya kalau dalam posisi keraguan tidak akan ambil teman-teman, biarin aja naik juga ya kalau saya. Cuma kalau punya barang di atas cenderung saya pikir teman-teman contohnya di 155 gitu punya barang, atau enggak di sinilah 162, cenderung kejemput, tenang aja teman-teman. Saya aja menarikkan 162. Tapi kalau teman-teman punya dana lagi, average dikit gitu ya. Biar jangan terlalu 162-nya. Oke? Teman-teman seperti itu ya untuk MD ya. Jadi ini bandar lokal bagi buangan.
Bandar Poren juga sudah mulai masuk, tapi dia scalpingan dikit-dikit karena ada shadow ke atas. Ciri khas daripada Bandar Poren kalau jualan begitulah teman-teman. Kalau jualan di bawah suka ada shadownya. Elsa sekarang. Dikit lagi teman-teman, bursa buka ya. Ada penurunan teman-teman. Ini target. Wah, ini udah lama teman-teman, kagak ada yang ngasih tahu nih. Kita hapus dulu ya. Untuk kenaikannya ya. Udah tertembus kenaikan, cuma penurunannya belum nih. Nah, dia ada tanda-tanda kenaikan sudah ada teman satu nih, tanda kenaikannya di 474. Terus dari mana lagi? Nah, ini juga sama tanda kenaikan ya di angka 467 ya. Kalau sekarang dari posisi ke bawah, biar aja posisi ke bawah teman-teman ya. Ini dari posisi ke bawah teman-teman, EMA 10-nya sudah mulai menuju ke bawah ya. EMA 10 lihat moncongnya sudah mulai ke bawah. Dia juga, tapi mudah-mudahan ketika dia moncong ke bawah dia tidak mau lepas daripada uptrend teman-teman. Kenapa? Alasannya, kalau teman-teman percaya sama bandarmologi, dan ini adalah lagi pada diakumulasi dari poren ataupun bandar lokal. Perhatikan bandar lokal dari mulai sini aja deh. Nah, bandar lokal mulai sini ngebuang tapi ngambil lagi, terus ngambil terus teman-teman. Terus poren juga sama, ngambil buang ngambil lagi terus ngambil ya. Terakhir si poren dia ngambil ya, terakhir ngambil agak banyak dikit daripada pembuangannya. Lokal bagaimana? Lokal juga ngambil, pembuangannya sedikit. Jadi sebenarnya penurunan ini lagi diturunkan sama bandarnya untuk ngambil di harga yang lebih baik lagi di bawah ya. Nah, ini untuk harga wajarnya 832, sekarang 442. Artinya kalau teman-teman percaya dengan fundamental ya sekarang lagi posisi murah. Kalau percaya teman PBB sekarang dalam posisi mahal. Terserah teman-teman gitu kan, mau percaya sama PE ratio atau PBB atau percaya sama harga candle. Harga candle saya di 531 di sini targetnya. Ini hanya ada gak kenaikannya aja. Penurunan jangan hati-hati juga sini 4433 ya. Jadi ini lagi di posisi diturunkan tapi diambil sama bandar lokal ataupun bawah. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya, kecenderungan untuk naiknya ada. Kita lihat posisi. Nah, ini yang penting posisi teman-teman ya. Kalau dari candlestick atau lukisan market maker, ini adalah penting teman-teman. Kenapa? Untuk menentukan arah teman-teman. Ini arah ini teman-teman, dan posisi untuk di mana. Kita jarak 10 tahunan. Nah, posisi lagi uptrend ya, lagi nanjak ke atas. Jadi ini sebenarnya secara pundacat itu lagi dijual di harga mahal. Segini itu mahal teman-teman ya. Berdasarkan PE ratio mah murah gitu, tapi berdasarkan pundacat dalam posisi mahal. Apakah bisa ke atas? Bisa. Teman-teman perhatikan, ini pernah di angka 700. Jadi kalau sekarang istilah harganya 800 ya teman-teman jangan ke 800 dong. Itu turunnya ya tensinya dikit. Ya, mungkin bisa ke arah 600 ataupun ya ke angka sinilah ke 545 gitu kan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi Elsa ini lagi posisi uptrend teman-teman, walaupun istilahnya di kebawahin sama candlenya, tapi secara akumulasi terus diakumulasi sama lokal dan poren, cenderung ke atasnya ada karena tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas teman-teman. Mudah-mudahan ke bawahnya untuk menembus PR-nya dulu biar. Nah teman-teman, seperti itu ya untuk Elsa ini. Jadi sekali lagi, bandar lokal dan poren akumulasi lagi ada penurunan, upaya untuk penjemputan, mungkin ya penjemputan barang di bawah. Sekarang lagi EMA 10-nya lagi menuju ke bawah ya, mudah-mudahan sih ini pertanda dia mau menjemput PR-nya dulu. Habis kejemput PR-nya dulu dalam posisi ini harusnya ada putar baliknya nanti ke atas. Soalnya juga lagi posisi uptrend teman-teman ya, posisi uptrend ya. Jadi kecenderungan ke atas bisa lah teman-teman. Perhatikan teman di sini nih, ketika dia ke atas kan ke bawahin dulu, baru ke atasin lagi. Break dari sini. Nah, ini kalau bola break dari sini enak nih, break dari sini aja, atau nggak break dari angka sini, break bisa ke atas, break lagi sini bisa ke atas lagi. Oke. Untuk Elsa seperti cenderung aman, tenang aja untuk Elsa mah teman, karena market lagi begini aja ya, mereka juga harus jangan melawan market dong gitu kan. Biarkan mereka menentukan jalannya sendiri karena pungutan juga udah bagus. Jadi dia ke bawahin tapi dipungut terus sama bandar lokal pun asing. Sekian dan terima kasih teman-teman untuk Elsa seperti itu ya. Jadi dalam posisi sekali lagi turun tapi diakumulasi sama bank lokal dan asing. Dan secara garis besar dia dalam posisi ke atas. Oke. Selamat bertrading untuk hari ini. Cukup sampai 4 episode aja untuk hari ini ya. Kita akan trading sambil kita juga nanti update lah via video shot ya. Untuk teman-teman emiten teman-teman yang naik ataupun yang turun ya.
Oke, ciao ya.